Hai guys, hai teman-teman. Selamat datang di videoku, di video pertamaku. Namaku Cima. Aku tinggal di negara Moldova. Di mana itu negara Moldova? Nah, negara Moldova itu letaknya di Eropa Timur dan dia itu di sebelahnya Romania, terus Moldova, terus Ukraina. Perjalanannya lumayan jauh sih. Waktu kemarin itu aku pulang dari Moldova ke Indonesia waktu sebelum corona nih, sebelum pandemi. Nah, aku pulang dari sini, aku harus transit di kemana? Di mana kemarin? Istanbul, lalu lanjut ke direct langsung ke Bali. Mungkin total itu semuanya 16 atau 17 jam. 16 jam lah ya, kira-kira kayak gitu. Dari sini ke keluargaku tuh tinggal di Bali, jadi aku langsung terbang ke Bali. Nah, kenapa aku tinggal di sini? Jadi aku itu tinggal di sini karena ikut suamiku itu tugas di sini untuk 3 tahun. Nah, tahun ini udah tahun terakhir. Nah, selanjutnya tahun ini tuh kita pindah ke Sri Lanka. Nah, teman-teman, kalau ada yang di Sri Lanka, boleh deh nanti kita kontak-kontak, terus kita ketemu deh. Nah, di Sri Lanka nanti kita bakalan tinggal untuk 4 tahun. Aku udah menikah dengan orang Jerman. Aku menikah dari 5 tahun yang lalu. Sekarang 2021, berarti 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, dan aku punya anak 1. Anakku masih umur 1,5 tahun, tapi aku sekarang sedang mengandung anak kedua. Nah, ya memang disengaja sih aku pengen punya anak yang kedua. Jadi setelah aku nanti melahirkan, kita sekeluarga akan pindah ke Sri Lanka. Dan happy-nya juga kan kalau dari Sri Lanka nggak terlalu jauh sama Indonesia ya, jadi aku bisa sering-sering pulang. Nanti aku pengen deh anak aku itu yang pertama itu cewek, dan ini yang mau yang kedua ini itu juga cewek. Puji Tuhan, aku dikasih kesempatan buat hamil yang kedua, dan aku doain yang pengen punya anak, yang pengen hamil, aku doain pasti kalau ada waktu, kalau udah waktunya Tuhan mau kasih, pasti hamil ya, pasti punya anak. Nah, aku udah jelasin kembali, aku jelasin lagi kenapa kita tinggal di sini, karena suami kerja tugas, dan suami itu harus kerja, tugasnya itu selalu pindah-pindah negara. Jadi setiap 3 tahun atau 4 tahun kayak gitu, kita pindah negara ke satu negara ke negara yang lain. Nah, susah nggak sih pindah-pindah atau tinggal di negara orang? Di sini itu bahasanya mereka rata-rata pakai bahasa Romania atau enggak Rusia. Nah, aku sama sekali nggak ngerti. Jarang orang di sini yang bisa bahasa Inggris. Tapi aku coba ya, waktu awal-awal aku coba buat belajar bahasa Rusia. Cuman susahnya minta ampun. Aku ngomong bahasa Jerman aja masih belum terlalu lancar, dan harus belajar bahasa lain, bahasa Rusia, dan waktu itu posisinya aku lagi hamil, jadi kacau lah ya, nggak dilanjutin lagi. Dan
ya akhirnya pakai bahasa Inggris deh gitu ya, sebisa mungkin, atau enggak kita pakai Google Translator kayak gitu deh kalau untuk bahasa. Dan untuk cuaca hari ini itu di luar itu minus 13 derajat, lagi dingin, yes, lagi dingin di sini. Cuman kalau di Indonesia atau di negara-negara yang panas gitu kan pakai AC. Kalau di negara-negara dingin kayak gini itu kayak pakai AC panas gitu loh, kayak diangetin gitu rumahnya. Nah, jadi kalau di rumah sih nggak dingin. Dan kalau di luar kayak misalnya hari ini gitu ya, minus 13 derajat, kita tadi pergi main keluar ya, kalau misalnya pakai bajunya yang tepat, aku tadi keluar itu pakai baju 3 tumpuk, jadi ya nggak dingin sih. Kita pakai sarung tangan, terus pakai topi, pakai jaketnya yang benar, pakai sepatunya memang khusus untuk winter kayak gitu, jadi nggak masalah. Aku sih memang lebih mending tinggal di negara panas ya, negara kayak Indonesia kayak gitu, mungkin karena memang terbiasanya kayak gitu di cuaca yang panas kayak gitu. Jadi kalau tinggal di negara dingin kayak gini jadi males keluar. Pengennya cuma di rumah aja, anget aja terus, jadi kebanyakan makan Indomie anget-anget, pedes-pedes kayak gitu. Aduh, nikmat, aku jadi pengen Indomie. Oh ya, so kayak gitu. Susah atau enggak itu tergantung mungkin dari kitanya ya, gimana kita mau adaptasi, gimana kita ngikutin bukan gaya hidup mereka sih, tapi ya adaptasi dengan lingkungan lah ya, adaptasi dengan lingkungan. Di sini kita setir di sebelah kiri, dan kalau di Indonesia kan sebelah kanan. Nah di sini itu nggak ada bukannya nggak ada motor, tapi kalau musim dingin kayak gini sih motor-motor udah nggak bisa keluar, jadi pakai mobil. Nah mungkin lebih hati-hati, jalanannya licin kayak gitu aja sih. Pelan-pelan nyetirnya. Nah di sini kalau misalnya nyetir di jalur kiri ya udah jalur kiri, nggak kayak di Indonesia kan kiri kanan gitu. Nah itu untuk di jalan. Tapi kalau di supermarket kita seperti kayak udah di Indonesia sekarangnya, udah harus bawa tas sendiri, bawa plastik sendiri, jadi udah nggak ada plastik. Nah di sini mall kayak mall itu nggak seperti kayak di Indonesia besar-besar kayak gitu. Di sini karena negaranya juga negara kecil, negara belum berkembang gitu, jadi mallnya tuh kecil, terus nggak ada yang merek-merek seperti kayak di Indonesia gitu. Nanti suatu saat ya, nanti kapan-kapan, nanti kalau misalnya aku jalan-jalan ke mall, nanti aku videoin, jadi teman-teman bisa lihat. Nah untuk makanan di sini lebih ke daging-daging kayak gitu, lebih ke grill, lebih ke kentang, jadi nasi itu nggak terlalu ya di sini. Terus itu untuk makanan. Dan mata uang di sini itu lei Moldova. Nah lei Moldova ya. Di sini ada pasar, kalau misalnya beli buah-buahan, sayur-sayuran, tapi aku nggak pernah ke pasar, apalagi masa pandemi kayak gini. Jadi aku lebih online, jadi kita bisa order online dari supermarket dan mereka kirim. Tapi kadang-kadang juga aku pergi ke supermarket kayak gitu, beli sayuran, beli perlengkapan rumah. Dan nanti kapan-kapan juga aku bakalan kasih tahu sayuran apa aja yang ada di sini kayak gitu, harganya berapa kayak gitu ya. Di sini nggak ada toko Asia, nggak ada. Jadi aku punya stok itu di rumah, bawa dari Indonesia, kecap, sambal, terasi kayak gitu deh, macem-macem. Nah bisa sih kita dikirim dari negara Jerman, tapi terlalu mahal ininya, ongkos kirimnya ke sini.
So teman-teman, jadi aku ini pengen punya YouTube channel kayak gini tuh cuma pengen ngobrol, pengen sharing, pengen cerita-cerita. Karena di sini itu orang Indonesianya itu paling bisa dihitung pakai jari lah, paling cuma 10 orang, dan itu mereka semuanya rata-rata kerja di sini, kerja di spa. Jadi aku tuh kesepian ya. Kalau dibilang kesepian juga enggak juga sih, ada teman-teman dan ada keluarga juga ya, sama anak sama suami bisa ngobrol. Tapi rasa kangen pengen nyerocos bahasa Indonesia itu loh, pengen ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia itu ada aja gitu. Tiap hari pengen ngobrol, pengen nyerocos, meskipun aku bisa telepon ke temen atau ke keluarga, tapi tetap aja pengen nyerocos gitu. Jadi aku cuma pengen punya YouTube ini, pengen berbagi, pengen cerita, tapi suatu saat kan siapa tahu ada teman-teman yang pengen kesini, bisa tahu ada apa sih di sini, kayak gimana sih hidupnya di sini gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya sesuatu tentang apa aja deh, kalian bisa tanya ke aku, kita bisa ngobrol-ngobrol dan segala macam. Oke, segitu dulu video pertamaku. Sampai ketemu di video kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku doain semuanya sehat-sehat di sana dan di sini, dan mari kita sama-sama berdoa supaya virus-virus yang ada di virus-virus yang sekarang lagi heboh ini di dunia itu segera wush 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 hilang ya. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, sayangin keluarga dan teman-teman sekitar, dan sayangin diri sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Nah.